Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam streaming Gerakan Reform Injili. Pada malam ini kita akan meneruskan bagian yang kedua dari seri Kemuliaan Kristus yang Menderita dan Menang. Tadi malam kita sudah membahas bagian yang pertama dan malam ini adalah bagian yang terakhir. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan beri lagi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kami untuk melihat kemuliaan Kristus dan Roh Kudus memampukan hamba Tuhan untuk memberitakan kepada kami tentang kemuliaan Kristus dan biarlah kemuliaan Kristus itulah yang mengubah hidup kami. Kami berdoa menyerahkan akan jam yang akan lewat ini, Tuhan sertai dan pimpin. Ayat-ayat firman dan kalimat-kalimat dikuduskan dan dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada seorang di India, seorang misionaris di kampung. Dia berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Dan mereka menolak dia dengan keras, menolak dia dengan semena-mena. Tetapi dia terus tekun untuk boleh memberitakan Injil dari kampung ke kampung. Lalu kemudian dia berjalan dari satu kampung, mereka tolak, dia pindah lagi ke kampung yang lain, mereka tolak lagi, dia berjalan bermil-mil, berkilo-kilo, berpindah ke kampung yang lain lagi dan terus memberitakan Injil. Sampai di satu kampung yang terakhir, dia sudah tiba di tempat itu, dia berharap ada sedikit kelegaan, ada sedikit keterbukaan, yaitu orang-orang terbuka terhadap Injil, menerima Tuhan Yesus atau paling tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Karena beberapa kampung di mana dia memberitakan Injil, bahkan mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ketika di kampung yang terakhir itu, dia berkeliling dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan mereka menolak dia. Sampai akhirnya dia sudah begitu putus asa, dia begitu lelah. Dia pergi ke bagian ujung dari kampung itu. Ada sebuah pohon yang rindang. Dia tidur di bawah pohon itu, beristirahat, kelelahan dari perjalanan-perjalanan di dalam memberitakan Injil. Ketika dia tidur di dalam kelelahan, waktu dia bangun, dia kaget sekali karena ternyata orang-orang kampung mengelilingi dia. Dan kepala kampung ada di situ dan orang-orang kampung mengelilingi dia. Dan dia berpikir mungkin mereka akan membunuh dia. Ternyata mereka bukan membunuh dia, mereka mau mendengarkan Injil. Mengapa mereka tiba-tiba mau mendengarkan Injil? Bukankah tadi mereka menolak orang ini? Mengapa sekarang mereka mau mendengarkan Injil? Karena ketika dia tidur, ada orang kampung yang lewat di sebelah pohon itu, melihat kakinya melepuh. Dia berjalan tanpa sandal, tanpa sepatu, dan kakinya sudah melepuh. Sehingga mereka memikirkan, beritahu kepada kepala kampung, orang ini mungkin orang suci. Bagaimana mungkin dia rela menderita sedemikian rupa untuk memberitakan sesuatu, dan itu pasti hal yang penting. Mari kita dengarkan berita apa yang akan dia sampaikan. Akhirnya kampung itu mendengarkan Injil. Saudara sekalian, di dalam penolakan-penolakan yang dialami oleh para hamba Tuhan di mana-mana tempat di berbagai daerah, khususnya para misionaris, kita menyadari bahwa ini berasal dari pengalaman Kristus sendiri yang mengalami penolakan demi penolakan. Malam hari ini kita akan merenungkan 3 bagian mengenai penolakan dan bagian yang terakhir kita merenungkan tentang salib Tuhan Yesus. Tadi malam kita sudah merenungkan tentang 3 bagian dari inkarnasi dan bagian yang keempat kita merenungkan tentang pencobaan yang kita pahami dari perspektif 3 jabatan Kristus di dalam khotbah tadi malam. Saudara sekalian, bagian yang pertama, seluruh teks yang saya bacakan adalah teks-teks yang populer sehingga saudara sekalian bisa memperhatikan akan apa yang kita renungkan pada malam hari ini. Di dalam bagian yang pertama, saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Markus pasal ketiga ayat 20 dan 21, di mana Tuhan Yesus sendiri boleh dikatakan saudara sekalian keluarganya tidak menghargainya di dalam catatan ini. Markus 3 ayat 20 dan 21. Markus 3 ayat 20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Waktu Yesus melayani, begitu sibuk orang berkerumun mengerumuni dia, makan pun tidak sempat, dalam catatan Injil yang lain, makan pun tidak dapat, tetapi saudara sekalian keluarga menganggap ini sebagai hal yang aneh, bahkan mereka menganggap dia tidak waras. Itu sebabnya mereka datang hendak mengambil dia, membawa dia,
dengan paksa. Saudara sekalian, menarik sekali di dalam pasal ketiga ayat 19, satu ayat sebelum bagian ini, Markus 3 ayat 19, ketika menutup cerita tentang 12 murid, Markus mencatat, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pasal ketiga ayat 19, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, langsung disambung dengan ayat 20 dan 21, di mana keluarga Tuhan Yesus menganggap dia tidak waras. Seolah-olah Markus ingin mengatakan pengkhianatan, ketidakpenghargaan, ketiadaan penghargaan itu bukan hanya terjadi pada Yudas Iskariot, tetapi juga terjadi kepada keluarga, kepada orang yang begitu dekat, kepada orang yang adalah di dalam circle dalam. Dan saudara sekalian, catatan ini tidak muncul di dalam Injil manapun, hanya muncul di dalam Injil Markus. Mengapa catatan ini hanya muncul di dalam Injil Markus? Karena kita tahu Markus ditulis menurut kesaksian Rasul Petrus. Dan Petrus adalah orang dekat Tuhan Yesus, orang inner circle, orang dalam yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia mengerti rahasia-rahasia keluarga Tuhan Yesus. Ada satu rahasia yang tidak dibukakan atau yang tidak diceritakan oleh Injil yang lain. Tapi Petrus beritahu itu kepada Markus. Sekarang ceritakanlah kepada publik bahwa keluarganya pun sebenarnya tidak menghargai di dalam pengertian tertentu sesuai dengan catatan daripada ayat ini. Saudara sekalian, maka mereka datang untuk mengambil dia dengan paksa. Sebenarnya bahasa aslinya lebih keras, mengambil dia dengan paksa, ingin mengikat dia, ingin membawa dia dengan paksa. Itu adalah terjemahan yang lebih tepat. Saudara sekalian, kita melihat apakah betul ini keluarga? Apakah betul ini keluarga daripada Tuhan Yesus? Saudara sekalian, memang di dalam bahasa Yunani tidak langsung memakai kata keluarga, tetapi memakai istilah those belonging to him. Those belonging to him, mereka yang merupakan miliknya, mereka yang merupakan kelompok yang dekat dengannya. Itu sebabnya beberapa terjemahan bahasa Inggris, misalnya ESV, NIV menerjemahkan his family. ESV, NIV menerjemahkan his family. Saudara, ini adalah keluarga, orang dekat, saudara, keluarga yang tidak menghargai atau yang tidak memahami. Saudara, boleh dikatakan sebenarnya lebih tepat kita katakan mereka kurang bisa memahami. Bagaimana Yesus melayani sampai makan pun tidak sempat. Dan saudara perhatikan, keluarga biasanya concern kepada kesehatan. Keluarga biasanya concern kepada kesehatan. Itu sebabnya keluarga sulit memahami pelayanan-pelayanan yang mengorbankan kesehatan, yang mengorbankan diri, yang mengorbankan nyawa. Keluarga biasanya memperhatikan keamanan, kesehatan, memperhatikan keselamatan nyawa daripada orang yang mereka kasihi. Sehingga sekarang keluarga melihat Yesus makan pun tidak sempat. Apakah ini betul pelayanan seperti ini? Pelayanan saudara yang sudah bersifat mengancam nyawa. Kalau seorang hamba Tuhan harus membawa mobil, mengejar pesawat dengan kecepatan tinggi, membahayakan nyawanya, keluarganya mungkin tidak bisa terima. Kalau seorang hamba Tuhan pergi melayani di antara pemulung-pemulung, di antara pengamen-pengamen, dengan sederhana sekali, dengan pakaian yang sederhana, dengan makanan yang sangat sederhana, keluarganya mungkin tidak terima. Kalau mau pelayanan, naik atas mimbar, atau berbicara di televisi, itulah pelayanan. Di dalam tempat yang besar, di tempat yang bagus, naik pesawat ke luar negeri, itulah pelayanan. Tapi kalau pelayanan yang mengorbankan nyawa, pelayanan yang mengorbankan diri, mengorbankan kesehatan, keluarga agak sulit mengerti. Itu sebabnya kalau Yesus terus melayani sampai tidak makan, mereka anggap kalau begini terus, ini pelayanan aneh. Bahkan dianggap cenderung tidak waras. Saudara sekalian, memang seringkali itu yang kita temukan. Orang-orang yang saudara berfokus saudara kepada medis, bukan kepada eskatologis. Eskatologis ini beda, saudara. Mereka berfokus kepada medis, bukan berfokus kepada eskatologis. Kenapa berkaitan dengan eskatologis di sini? Berkaitan saudara dengan kehendak Allah, berkaitan dengan waktu yang terus berjalan, berkaitan dengan kesempatan yang tidak datang lagi. Itu kita bicara soal eskatologis. Kita bicara soal akhir zaman. Waktu terus berjalan, waktu tidak datang kedua kali, kesempatan tidak ada lagi, kehendak Allah harus digenapi. Itu namanya eskatologis, saudara. Itu adalah bagian dari eskatologis. Concern dari keluarga seringkali adalah medis, bukan eskatologis. Itu sebabnya keluarga lihat, Yesus tidak makan, berarti ini tidak benar. Pelayanan terus sampai korbankan kesehatan. Pelayanan terus sampai korbankan nyawa, ini enggak benar.
Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus adalah menggenapkan kehendak Bapa. Persis kesulitan ini juga terjadi pada Marta. Marta berpikir, Yesus berjalan jauh, sekarang perlu makan. Itu sebabnya Yesus harus diberi makan. Dia harus masak dan memberi makan. Bagi Tuhan Yesus, dia sedang menuju ke Golgota. Yang penting bukan makan, yang penting bicara, menyampaikan message, menyampaikan isi hatinya kepada Maria dan Marta. Maria menangkap agenda Tuhan. Marta bukan saja tidak menangkap agenda Tuhan, dia memaksakan agenda dia kepada Tuhan Yesus. Saya tidak membahas pembahasan ini, saudara. Tetapi saudara, ada concern yang sama. Marta berfokus kepada apa yang masuk kepada mulut Yesus, Maria berfokus kepada apa yang keluar dari mulut Yesus. Marta berfokus kepada apa yang masuk ke mulut Yesus, sedangkan Maria berfokus kepada apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini beda. Saudara sekalian, keluarga concern kepada medis, bukan kepada eskatologis. Ini beda. Kita mesti berhati-hati, saudara. Jangan sampai kita menjadi penentang kehendak Allah di dalam orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Seringkali orang-orang dekat justru merupakan penentang kehendak Allah yang dilakukan, saudara, di dalam orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Salah satu penyebabnya apa, saudara? Karena concern mereka adalah medis, bukan eskatologis. Saudara sekalian, saya tidak berarti kemudian saudara orang memakai penjelasan ini untuk melegalkan dia membenci keluarga. Mungkin dia mempunyai kesaksian yang buruk di tengah keluarga, dia tidak bertanggung untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Tapi orang yang benar-benar mengerjakan kehendak Allah, saudara, tidak berarti orang di sekitar dia akan mengerti. Keluarga Yesus pun tidak mengerti. Murid-murid pun tidak mengerti. Murid-murid sampai Tuhan Yesus mau naik ke sorga pun mereka masih tanya soal kerajaan Israel. Dari Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dan Yesus berkali-kali berkhotbah tentang kerajaan Allah. Murid-murid tetap nggak mengerti. Yang mereka pikir hanya kerajaan Israel, kerajaan Israel, kerajaan Israel. Terus menerus mereka tidak mengerti. Maka Yesus mengarahkan, saudara, ketika mereka minta kerajaan Israel, Yesus mengarahkan pikiran mereka, mengarahkan hati mereka. Engkau menjadi saksi ketika Roh Kudus turun, kuasa diberi kepadamu. Engkau menjadi saksi dari sini, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Saudara sekalian, keluarga tidak mengerti, itu sebabnya mereka memandang aneh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang paling sulit begini, saudara, yang paling sulit dari konstelasi ini adalah, saudara sekalian, Yohanes 10 ayat 19 dan 20. Yohanes 10 ayat 19 dan 20, saudara, berkata begini. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Orang Yahudi memang berkali-kali menuding Yesus kerasukan setan. Ini tidak heran. Tapi ide, tudingan, fitnah bahwa Tuhan Yesus itu gila, dari mana, saudara? Apakah keluarga terpengaruh oleh orang banyak? Ini nggak benar. Yang lebih nggak benar lagi, kalau kemudian saudara, keluargalah yang memberikan hoax itu kepada orang banyak. Ini paling celaka. Kalau orang banyak mengedarkan hoax itu, mengedarkan fitnah itu, lalu kemudian saudara keluarga terpengaruh, ini tidak benar. Tapi lebih tidak benar lagi, kemudian saudara kalau hoax itu, kalau fitnah itu sebenarnya berasal dari keluarga yang disebar kepada orang banyak. Dari mana orang banyak bisa mempunyai ide, mempunyai pikiran, saudara sekalian, bahwa kemudian saudara Tuhan Yesus difitnah dengan begitu jahat sebagai orang yang kurang waras. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengalami penolakan ini. Penolakan yang bahkan oleh kaum keluarganya sendiri. Karena tidak memahami, saudara. Dan ini terjadi di banyak kali, saudara. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Di luar sana orang-orang yang belum percaya. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga tidak bisa menerima. Keluarga tidak bisa mengerti. Banyak yang saudara diusir dari dalam rumah mereka. Banyak yang dipukuli. Banyak yang disiksa, saudara.
Ketika saudara sekalian keluarga marah karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga menyiksa mereka, memaksa mereka untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Saudara, di dalam provinsi Assam di India, seorang misionaris yang melayani gereja, melayani orang percaya di sana, melihat banyak anak-anak Tuhan yang bergumul, banyak anak-anak Tuhan yang dipaksa untuk meninggalkan iman mereka. Kemudian dia menuliskan satu lagu, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Aku telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tidak kembali lagi, tidak kembali lagi. Itu yang kita sering nyanyikan, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kadang-kadang dinyanyikan di dalam sekolah minggu dengan lucu-lucuan, kadang dinyanyikan dalam persekutuan pemuda dengan ketawa-ketawa. Tapi misionaris yang menulis lagu itu dan orang-orang Kristen di India yang disiksa karena iman, mereka nyanyi lagu itu dengan cucuran air mata. Tuhan, kuatkanlah aku. Ketika ditolak oleh keluargaku sendiri, aku harus tetap mengikut Engkau, tidak ingkar sampai selama-lamanya. Ini bagian yang pertama, saudara, penolakan oleh kaum keluarganya sendiri. Bagian yang kedua dari Markus pasal ke-6, penolakan oleh orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung dengan Tuhan Yesus, penolakan dari orang-orang Nazaret. Markus pasal yang ke-6. Markus 6 ayat 1-3. Markus 6 ayat 1-3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara sekalian, Nazaret kota kecil, tidak pernah muncul dalam perjanjian lama, tidak pernah muncul dalam tulisan Josephus, Mishnah, Talmud, dan tradisi-tradisi literatur Yahudi tidak pernah muncul nama Nazaret. Kota yang sangat kecil, itu sebabnya saudara Nathanael menghina. Adakah sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Tidak heran saudara sekalian, karena ini adalah kota yang sangat kecil. Tuhan Yesus saudara berada di Nazaret, dan waktu dia datang pertama kali saudara, mereka takjub saudara, takjub mendengar dia, mereka takjub mendengar dia. Takjub saudara, kenapa? Saudara, ada sesuatu yang unik dan berbeda. Kalau saudara melihat akhir dari khotbah di bukit, dikatakan dia berkhotbah dengan wibawa dan kuasa, berbeda dari semua ahli Taurat dan para rabi. Saudara, rabi banyak. Para penafsir mengatakan saudara, dunia rabi itu crowded and competitive. Dunia rabi itu saudara crowded and competitive, banyak rabi. Maka saudara mereka tidak akan kagum kecuali kepada rabi yang sangat luar biasa. Tetapi mendadak terjadi turning point. Mendadak terjadi perubahan. Dari saudara kagum, takjub, lalu kemudian menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan mereka kemudian kecewa dan menolak Tuhan Yesus? Saudara sekalian, sebenarnya sebutan tukang kayu tidak jelek-jelek sekali bagi orang Yahudi. Kenapa saudara? Bagi orang Yahudi, kalau papanya tukang kayu, lalu anaknya tukang kayu, ini suatu kebanggaan. Karena seorang papa Yahudi mempunyai beberapa kewajiban, antara lain menyunatkan anaknya, mengajarkan hukum Taurat, termasuk di dalamnya saudara mencarikan istri dan mengajarkan kepada dia bekerja, berdagang, melanjutkan saudara. Maka sekarang Yesus seorang tukang kayu dan papanya tukang kayu. Orang Nazaret tahu hal ini, mereka tahu Yusuf tukang kayu, dia tahu saudara sekarang Tuhan Yesus meneruskan papanya. Ini hal yang baik. Memang bagi orang bukan Yahudi bisa saja dianggap penghinaan. Tetapi bagi orang Yahudi itu hal yang baik. Lalu apakah karena nama anak Maria? Orang Yahudi adalah masyarakat patriarkal. Orang Yahudi adalah masyarakat yang secara garis keturunan dari ayah. Apakah kemudian karena nama anak Maria membuat mereka secara dihina? Bukankah dalam perjanjian lama Yoab, Abisai, dan Asael sering disebut sebagai anak Zeruya? Bisa jadi memang mereka itu kecewa, saudara. Tetapi ini semua saya mau tunjukkan bukan isu yang penting yang membuat mereka itu kecewa, saudara. Yesus datang dengan murid-murid, dengan saudara orang banyak, rabi datang bersama dengan murid, ini cara yang bagus. Dia berwibawa, berhikmat, saudara, bermujizat. Saudara tidak temukan dalam Markus 6
sesuatu dosa, sesuatu kejahatan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara William Lane mengatakan ini adalah dark suspicion. Dark suspicion ini kecurigaan buta. Ini saudara adalah kecurigaan buta. Apa alasannya mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus? Tidak ada satu dosa pun yang mereka tuding. Bukankah semua yang mereka sebut itu bagus-bagus, mujizat, berhikmat? Kenapa lalu kemudian tiba-tiba mereka saudara kecewa dan menolak? Bahasa Yunani adalah skandalon, skandal. Batu sandungan, mereka anggap Yesus sebagai batu sandungan. Ini saudara bukan batu sandungan. Tidak ada batu sandungan di dalam bagian ini saudara. Karena tidak ada satupun dosa yang mereka tuduhkan di sini. Saya beri contoh saudara. Di dalam dunia sepak bola seperti diving. Pemain itu saudara pura-pura jatuh supaya dapat hadiah penalti. Tapi saudara tidak ada orang yang menjatuhkan dia. Tidak ada pemain yang menekel dia. Sekarang saudara tidak bisa karena teknologi sepak bola ada video. Sehingga tidak gampang orang itu saudara memperoleh hadiah penalti. Tapi zaman dulu wasit bisa saudara kelihatan seperti dijatuhkan oleh pemain di situ sehingga kemudian diberikan penalti. Ini seperti diving, saudara. Enggak betul, saudara. Tidak ada sesuatu yang menjadi sandungan bagi mereka. Tidak disebut perzinahan, tidak disebut korupsi, ajaran sesat, atau sesuatu yang menjadi sandungan bagi mereka sehingga mereka harus menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Apa alasannya, saudara? Kenapa terjadi perubahan? Kenapa terjadi perubahan dari takjub kemudian menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus? Saudara, argumentasi yang diberikan oleh James Edwards. Argumentasi yang diberi oleh James Edwards, saudara. Mereka menganggap bahwa hanya tukang kayu, hanya anak Maria, hanya satu dari anak kampung di sini. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, ini semua bicara tentang imanensi. Nanti saudara lihat konstruksi yang saya akan bikin, saudara. Ini bicara tentang imanensi. Saudara, tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Simon, saudara perempuannya kami kenal ada bersama kita. Dia seorang yang biasa hanya, saudara. Mereka melihat dengan kacamata yang keliru, saudara. Tidak, saudara sekalian, kemudian ketika melihat hikmat dan mujizat itu, saudara, seperti ditelan, saudara. Semua yang transenden itu seperti ditelan oleh semua yang imanen. Benturan antara hal ini, saudara. Yang transenden yang mana? Yang transenden adalah, saudara, ada mujizat, ada hikmat, saudara, di situ. Tetapi kemudian ditelan, saudara, oleh yang imanen. Oleh yang saudara sekalian ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang transenden itu ditelan oleh yang imanen. Kalau Yesus pergi ke daerah lain, diterima saudara, karena hanya ada yang transenden, yang imanennya enggak ada. Kalau seorang pendeta menikah dengan seorang anak gadis di dalam satu gereja, saudara, jemaat di situ menghargai pendetanya, tapi kurang menghargai saudara, istri pendetanya. Kenapa? Itu satu jemaat teman kita. Mungkin mereka panggilnya nama, tidak panggil semu, tidak panggil ibu pendeta. Ya karena dia teman kita saja, biasa sama-sama kita. Yang transenden itu ditelan oleh yang imanen, saudara. Overcome the transcendent, overcome by the imanen, saudara. Yang imanen itu saudara menelan sehingga saudara mereka tidak lihat lagi saudara mujizat saudara hikmat semua itu saudara hilang menjadi apa? Dia hanya tukang kayu, dia hanya anak Maria, dia hanya anak kampung teman kita lah. Yakobus, Yoses kita kenal, saudara perempuannya ada bersama kita. Karena itu Yesus berkata, saudara sekalian, nabi tidak dihargai di tempatnya sendiri. Seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ada satu ironi, seperti tadi saya bilang benturan antara yang transenden dan imanen, saudara. Ada satu ironi, saudara, nabi ini imanen, saudara, dalam pengertian apa? Dia seorang dari antara kita, kita kenal keluarganya, kita kenal dari kecil, saudara. Kita kenal kelemahan-kelemahan dia dari kecil. Lalu sekarang, saudara sekalian, dia datang, saudara, untuk menjalankan tugas yang transenden, sekalipun dia membawa mujizat, sekalipun dia membawa, saudara, hikmat yang luar biasa. Transmit the will of God, admit the sin of man, meneruskan kehendak Allah, memberitakan kehendak Allah, mengakui, saudara, membuka dosa-dosa mereka dan menegur dosa mereka. Yang transenden itu, saudara, ditelan oleh yang imanen.
yang luar biasa ditelan oleh yang biasa-biasa di dalam kehidupan mereka. Kita sudah kenal dia dari kecil lah. Kita tahu dia itu apa, kelemahan dia apa. Kita sudah tahu semua dari kecil. Dia hanya tukang kayu, dia hanya anak Maria, dia hanya satu dari anak desa yang bertumbuh berkembang sekarang. Apa sih yang bisa dia lakukan? Jadi kalau pergi ke tempat lain hanya ada yang transenden, yang imanen tidak ada. Ada sense of mysterium, saudara, misteri. Waktu dia datang, saudara, wah ini orang luar biasa. Hikmatnya, mujizatnya. Tapi orang tidak bisa bicara yang imanen karena tidak kenal dia. Namanya pun, saudara, mungkin nama yang lengkap pun tidak kenal. Siapa dia, siapa nama orang tuanya tidak kenal, saudara. Tapi kalau di kampung dia, tanggal lahir mereka kenal, tahu. Saudara, orang tua dia mereka tahu dan semuanya mereka tahu. Yang transenden itu ditelan oleh yang imanen, saudara. Itu sebabnya, saudara, Yesus tidak bebas melakukan mujizat, kata William Lane. Yesus tidak bebas melakukan mujizat, saudara, di tengah-tengah mereka. He was not free to exercise his power in these circumstances. Dia tidak bebas untuk, saudara, execute mujizat itu. Dia tidak lakukan, bukan dia tidak mampu, saudara. Dia juga nggak mau melakukan itu, saudara. Dia biarkan saja mereka. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Markus 6 ayat 6a, saudara. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Dan ini, saudara sekalian, menambah, saudara, memberikan kepada kita satu gambaran, satu konstelasi, saudara, yang sangat-sangat menarik. Di seluruh Injil, Yesus heran hanya 2 kali. Di seluruh Injil, Yesus heran hanya 2 kali. Saudara, kali pertama di sini dia heran ketika orang-orang sekampung dia tidak percaya. Tapi kali yang kedua dia heran ketika perwira itu begitu beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun di antara orang Israel yang mempunyai iman seperti ini. Matius 8. Ini kontras yang begitu tajam. Satu sisi, saudara, dia heran orang sekampung pun tidak percaya. Sisi yang lain dia heran orang asing pun bisa percaya, saudara. Orang sekampung tidak percaya, malah orang asing itu percaya. Jadi saudara, kacau, saudara, kategori antara insider sama outsider. Outsider itu menjadi kacau, saudara. Kadang-kadang yang dianggap orang dalam justru yang paling merusak. Kadang-kadang, saudara, dianggap orang luar justru yang paling membantu. Ini kan yang Yesus heran, saudara. Dia heran, orang sekampung kok malah nggak mengerti, nggak percaya. Lalu sisi yang lain, Matius 8 ayat 10 mengatakan dia heran kenapa perwira orang asing itu, orang bukan Yahudi, justru mempunyai iman begitu besar. Dan Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, the blur of boundary, seperti judul tulisan daripada Abraham Kuyper, saudara. Kekacauan batasan, saudara. Insider sama outsider, orang luar sama orang dalam. Mana seharusnya yang kita mengatakan itu orang dalam? Mana seharusnya yang kita mengatakan itu orang luar? Yang paling dekat, saudara, justru mestinya kita bayangkan, saudara, yang paling bangga dari kampung kita di Nazaret ada seorang nabi yang paling terkenal. Justru mereka tidak percaya, mereka skeptik, mereka ragu, mereka, saudara, menganggap remeh, menelan yang transenden itu dengan yang imanen, saudara. Sedangkan orang asing ini, saudara, justru beriman. Ini yang membuat Tuhan Yesus heran. Dan hanya 2 kali, saudara, Tuhan Yesus heran. Dan keheranan itu, saudara sekalian, memberikan suatu kontras yang sangat menarik, saudara. Kalau Nazaret itu rendah di mata orang Yahudi, berarti, saudara, Yesus dianggap lebih rendah lagi. Ini penolakan yang sangat menyakitkan, saudara. Nazaret itu sudah rendah. Tuhan Yesus ditolak di Nazaret berarti dianggap yang paling buruk dari yang buruk. Saudara. Nazaret itu saja sudah buruk, lalu Yesus ditolak di Nazaret berarti dianggap yang paling buruk, saudara, di antara yang buruk. Saudara, saudara, kita harus bersiap memang bahwa tidak selalu yang dekat itu yang paling memahami. Sekaligus kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan supaya yang dekat itu memahami. Jangan sampai, saudara, yang dekat itu justru disaring oleh Tuhan, justru dibuang oleh Tuhan karena dia dianggap sebagai penghamba dari kehendak Allah. Baik tadi keluarga maupun orang Nazaret. Kita lihat, saudara, sudah 2 contoh ini, keluarga maupun orang Nazaret. Mereka tidak memahami,
Mereka tidak memahami saudara strukturnya kacau, yang transenden ditelan oleh yang imanen, mujizat hikmat yang begitu luar biasa ditelan oleh saudara apa? Cuma anak tukang kayu, cuma anak Maria, saudara-saudaranya kita kenal, anak saudara perempuannya ada bersama kita. Cuma anak kampung saja yang kita sudah kenal dari kecil. Jadi saudara, supaya kita menyadari saudara sekalian bahwa rejection itu saudara, ya the possibility of reception dan the possibility of rejection saudara, kemungkinan penerimaan dan kemungkinan penolakan itu harus kita pahami. Jangan saudara langsung kita kemudian mengatakan yang orang luar pasti tolak saudara, yang orang dalam pasti terima, yang orang dalam pasti mengerti, yang orang luar pasti tidak mengerti. Jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan itu saudara. Kita harus membangun pemahaman kita secara paradoks. Seringkali justru yang dalam itu yang paling menghambat pekerjaan Tuhan. Yang luar justru yang paling mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau kita main saudara di dalam saudara suatu hitam putih yang resmi, yang formal, yang dalam, yang luar, yang dalam, yang luar, akan menjadi kacau. Coba lihat keluarga orang Nazaret, tidak mengerti saudara. Sebaliknya perwira, nanti saudara, saya tidak bahas dalam khotbah ini saudara, di dalam sesi khotbah yang lain saudara. Justru misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Misionaris pertama yang diutus oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan dia adalah orang yang kerasukan di Gerasa, yang diselamatkan oleh Tuhan dan diutus untuk pergi memberitakan Injil di kampung dia. Jadi saudara sekalian, ini pelajaran yang berharga. Kadang-kadang kita mengatakan saudara, ada big possibility for reception. Ternyata yang kita terima saudara adalah big actuality of rejection. Kita anggap saudara pasti terima, malah justru tolak. Kita anggap pasti tolak, justru malah terima. Di sini mengajar kepada kita suatu pelajaran kehidupan yang sangat berharga. Kita belum selesai bicara penolakan. Yang ketiga saudara, bagian ketiga. Saudara, Lukas 9 ayat 58, teks yang terkenal, Lukas 9 ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Terjemahan yang lebih tepat adalah serigala-serigala mempunyai liang. Burung-burung mempunyai sarang, bukan hanya serigala. Serigala-serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Saudara, setiap binatang mempunyai tempat yang tepat baginya. Sarang dan bukan liang bagi burung, liang dan bukan sarang bagi serigala. Serigala-serigala, saudara. Burung-burung, ada tempat yang tepat. Saudara, ini adalah saya anggap sebagai the most basic need of every living being. The most basic need of every living being. Ini kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap binatang, saudara. Setiap makhluk hidup, kebutuhan yang sangat mendasar adalah habitat. Dia mempunyai tempat yang tepat baginya. Leon Morris mengatakan liang tidak harus mewah, tetapi seekor serigala bisa tidur tenang pada malam hari dalam liangnya. Liang tidak harus mewah, tapi serigala bisa tidur dengan tenang pada malam hari. Serigala misalnya perlu liang untuk bersembunyi dari musuh. Serigala misalnya perlu liang untuk bersembunyi pada musim-musim tertentu, untuk melihara anak-anak di situ, simpan cadangan makanan di situ. Mereka perlu liang, mereka perlu sarang, saudara, sebagai satu ending place, perlu rumah. Kita pun orang percaya nanti besok dipanggil oleh Tuhan, kita pulang ke rumah Bapa. Kita pulang ke rumah Bapa, saudara. Tapi Yesus berkata, saudara, serigala-serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ini persoalan ruang atau persoalan penolakan, saudara. Ini bukan persoalan tidak ada tempat. Ini bukan persoalan saudara tidak ada tempat, bukan tidak ada tempat, saudara. Ini adalah persoalan penolakan. Yang Yesus sedang bicarakan adalah penolakan, saudara. Dan ini saudara diberikan dengan kontras yang begitu dahsyat sekali. Karena saudara dikatakan anak manusia
tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. High profile of the Son of Man. High profile, the high profile of the Son of Man. Anak manusia dalam Daniel 7, dalam tradisi orang Yahudi begitu tinggi. Ini Mesias. Ini pemenang, ini conqueror, ini pemenang, ini luar biasa. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Wah, ini saudara, ini saudara sulit mereka pahami. Ini luar biasa, saudara. Yesus sedang bicara kalimat ini di dalam konteks seorang murid yang antusias. Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57. Seorang murid yang antusias. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bagus ya murid ini, inisiatif sendiri. Dia datang, saudara, proaktif, inisiatif. Dia datang sendiri kepada Yesus, tidak disuruh, tidak dipanggil. Dia ingin ikut. Bagus, saudara sekalian. Tapi Yesus, saudara, tidak terjebak oleh antusiasme. Semata-mata antusiasme, saudara. Dia bukakan faktanya, saudara, sebagai traveler, sebagai musafir. Jangan berharap, saudara, hospitality. Berapa kali, saudara sekalian, Raffi Sakharis berkhotbah di gereja. Lalu ketika jemaat menyambut dia dengan baik, dia mengatakan begini, saudara, I don't expect your kind reception. Because my real congregation even hostile to me. Saya tidak mengharapkan, dia bilang, saudara, jemaat itu bisa begitu baik kepada dia. Karena dia biasanya, saudara, melayani jemaat dia, kata saudara, adalah yang hostile. Yang melawan jemaat dia di mana, saudara? Di universitas-universitas yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memaki kekristenan, yang menyerang dia. Jadi saudara sekalian, ini adalah traveler. Jangan harapkan saudara sekalian kemudian pasti hospitality, saudara, pasti diterima. Di Samaria misalnya ditolak dan sebagainya, saudara. Karena Yesus seorang yang memberitakan firman, seorang nabi yang sejati, kita memahami itu. Maka Tuhan ingin, saudara, supaya murid itu mengerti realitasnya. Tuhan Yesus tidak memadamkan semangat, tidak memadamkan roh, tetapi membukakan fakta. Loh, ini saudara, bukan kuantitas yang penting, tetapi kualitas. Tidak berarti kuantitas diabaikan. Yesus sendiri berkata, barang siapa berbuah banyak, Bapakku dipermuliakan. Paulus berkata, bahwa ketika semakin banyak orang yang bertobat, maka melimpah ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ini jelas. Bukan berarti saudara kuantitas diabaikan. Tetapi saudara sekalian, kuantitas itu saudara sekalian seperti disaring di dalam kualitas. Engkau antusias? Engkau mau mengikut? Saya beritahu kepadamu, aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Serigala saja ada, burung saja ada. Tapi aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa, saudara? Ketika orang itu mau mengikut Tuhan, resiko-resiko itu dia sudah tahu, harga-harga itu dia sudah hitung, dan dia pergi, saudara, karena dia melihat the beauty of Christ. Dia melihat keindahan Kristus ketika dia berjalan mengikut Tuhan. Saudara, ada penolakan, saudara. Narasi penolakan ini bukan narasi, saudara, yang mendadak muncul dalam cerita Tuhan Yesus. Narasi penolakan ini, saudara sekalian, seperti dalam lagu klasik itu, saudara, adalah ide fix. Itu, saudara, adalah core yang muncul terus. Narasi penolakan ini bukan suatu narasi, saudara, yang tiba-tiba muncul. Bukan narasi subversif, ya. Narasi yang tiba-tiba muncul menggugat pelayanan Yesus. Yesus diterima di mana-mana, disambut di mana-mana. Oh, orang senang semua, lalu tiba-tiba muncul penolakan. Tidak. Sejak dalam kandungan, kemarin kita sudah bicara itu, saudara. Waktu Yusuf dan Maria, saudara, berjalan Yesus dalam kandungan, itu pun sudah ada rejection, saudara, bukan hanya ketika dia melayani. Yohanes merangkum dua penolakan ini di dalam dua ayat yang luar biasa. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara. Ada, saudara, penolakan yang terjadi, saudara, bukan karena Tuhan Yesus itu tidak benar, justru karena dia menjalankan kehendak Allah. Saya mempunyai istilah untuk ini, saudara, yang saya sebut sebagai tragic
obedience. Secara manusia, ketaatan Hosea, ketaatan Yohanes Pembaptis, ketaatan Tuhan Yesus, ketaatan Paulus, ketaatan siapapun saudara di Alkitab, kita bisa anggap sebagai tragic obedience. Yohanes Pembaptis contoh saudara paling jelas. Dia menjalankan kehendak Allah, dia menyenangkan hati Tuhan, tapi saudara kemudian mati muda, tanpa saudara, boleh dibilang saudara tidak ada sesuatu yang saudara diwariskan tulisan atau apa saudara, mati mengenaskan begitu cepat. Secara manusia ini kegagalan. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, ini keluar biasaan ketika Kristus menjalankan kehendak Allah. Ketika Kristus menjalankan kehendak Allah, saudara, penolakan-penolakan itu terjadi, saudara sekalian. Tapi dia menjalankan kehendak Allah, dia mentaati, saudara. Dan nanti, saudara sekalian, kemenangan itu akan muncul, saudara, ketika Yesus berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Karena seluruh kehendak Allah sudah dijalankan untuk menggenapkan rencana penebusan Allah. Nanti kita akan lihat dalam bagian berikutnya, saudara, bagian yang terakhir. Tetapi saudara, ini mengajar kepada kita orang percaya untuk memahami saudara bahwa ketika kita hidup di dalam dunia itu, saudara, kita sebagai orang percaya itu saudara menjalani hidup yang adalah counter culture. Kita menjadi garam, kita menjadi terang. Tapi saudara sekalian, tidak semua kegelapan itu menyukai terang. Yohanes 3 berkata memang mereka menyukai kegelapan sebab perbuatan mereka jahat. Yang jahat-jahat lebih suka kegelapan. Supaya kejahatan mereka tidak terbuka. Tidak semua menyukai terang. Tidak semua menyukai terang, saudara. Ini adalah fakta penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seorang hamba yang sejati, kata Paulus, dia menyenangkan Kristus, bukan menyenangkan manusia. Rasul Paulus berkata, kami datang untuk memberitakan Kristus yang disalibkan. Bukan saudara sekalian memberitakan apa? Orang Yahudi mencari mujizat, orang Yunani mencari filsafat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Tidak mengikuti keinginan orang Yahudi, tidak mengikuti keinginan orang Yunani, tidak bersifat market orientation. Itu sebabnya saudara sekalian, bukan hanya berpikir soal the possibility of reception, tapi juga the possibility of rejection. Bukan hanya memikirkan kemungkinan penerimaan, tapi juga kemungkinan penolakan. Orang Yahudi menghendaki apa? Saudara, semeia. Orang Yunani menghendaki Sofia. Orang Yahudi menghendaki semeia, tanda, beri mujizat. Lakukan sesuatu yang supranatural. Orang Yunani saudara menganggap, saudara menghendaki Sofia, menghendaki hikmah dan bijaksana. Tapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, saudara. Itu adalah saudara sekalian, the true power and wisdom of God, kata Paulus. Itu adalah hikmat dan kuasa yang sejati dari Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Hanya nabi palsu yang populer, disukai banyak orang, saudara. Billy Graham saja mengatakan begini, to be an evangelist is to be controversial. Menjadi seorang penginjil berarti menjadi seorang kontroversial. Karena kita memberitakan pemberitaan salib, kata Paulus, itu dianggap kebodohan bagi dunia. Saudara sekalian, kita memberitakan Injil kita, saudara, menyenangkan Tuhan, saudara sekalian, dengan sikap yang bijaksana. Penolakan itu tidak boleh datang karena kita kaku, karena tidak bijaksana, kesaksian yang buruk. Orang menuding kita dengan dosa dan memang dosa itu terjadi. Lalu orang menolak kita, bukan itu yang dimaksud dengan penolakan. Ketika orang percaya setia kepada Tuhan, setia kepada berita yang diberi oleh Tuhan. Ketika orang percaya menyenangkan Tuhan, jangan hanya berpikir tentang the possibility of reception, tapi juga the possibility of rejection dari manusia. Konfirmasinya ada di mana, saudara? Konfirmasinya adalah bahwa kita menjalankan kehendak Allah. Bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Di dalam dunia, saudara, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus dilempar batu sampai mati. Tapi Kristus berdiri di sebelah kanan. Tadi malam saya sudah singgung hal ini. Untuk menyambut dia. Saudara sekalian, itu adalah konfirmasi. Kalau kita mempelajari Wahyu, kitab Wahyu, maka kita menemukan bahwa sorga saudara, adalah konfirmasi bahwa orang percaya tidak salah di dalam mengikut Tuhan.
Sorga, saudara, bukan hanya rumah Bapa kita beristirahat dan sebagainya, itu semua betul. Tapi sorga, saudara, adalah konfirmasi bahwa orang percaya tidak keliru di dalam mengikut Tuhan. Saya mau masuk kepada bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Kita melihat salib. Kalau kita bicara tentang penderitaan Tuhan Yesus, kita harus berbicara tentang salib Tuhan Yesus. Dalam kaitan dengan kemenangan atas penderitaan. Salib dalam kaitan dengan kemenangan atas penderitaan. Saudara sekalian, salib Kristus memberikan kepada kita cakrawala yang baru di dalam melihat penderitaan. Salib Kristus memberikan kepada kita cakrawala yang baru di dalam melihat penderitaan. Yang pertama, saudara sekalian, kita mesti mengerti bahwa salib Kristus membuktikan tidak semua penderitaan itu karena dosa dan tidak semua penderitaan itu buruk. Salib Kristus membuktikan kepada kita bahwa tidak semua penderitaan itu karena dosa dan tidak semua penderitaan itu buruk. Kristus tidak berdosa. Dalam surat 1 Petrus pasal kedua ayat 19, 1 Petrus pasal kedua ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Secara penderitaan itu tidak harus dia tanggung berarti bukan karena dosa dia. Lalu ketika dia menanggung penderitaan yang bukan karena dosa dia, lalu dia menyadari, dia memahami akan apa kehendak Tuhan bagi dia, maka penderitaan itu bagi dia bukan sial tetapi kasih karunia. Kita bisa aplikasikan ayat ini dalam penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus bukan disebabkan oleh dosa Tuhan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus bukan disebabkan oleh dosa Tuhan Yesus. Dan dia sadar kehendak Allah. Berkali-kali saudara di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus dia menyatakan kehendak Allah bagi dia. Anak manusia datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya bertobat. Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya. Bukan dilayani melainkan melayani memberi nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sadar kehendak Allah, saudara. Dia menderita bukan karena dosa dia sadar kehendak Allah. Itu sebabnya penderitaan Tuhan Yesus adalah kasih karunia. Kita mengaplikasikan 1 Petrus 2 ayat 19 ke dalam penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus adalah kasih karunia karena bukan disebabkan oleh dosa dia. Dan dia sadar kehendak Allah sehingga penderitaan itu adalah kasih karunia. Saudara sekalian di atas kayu salib boleh kita bilang saudara kematian Tuhan Yesus itu adalah paradoks. Suatu paradoks. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah suatu paradoks. Pada satu sisi keadilan Allah dijalankan. Pada sisi yang lain ketidakadilan manusia terjadi. Pada satu sisi keadilan Allah dijalankan. Pada sisi yang lain ketidakadilan manusia terjadi. Saudara sekalian jelas ketidakadilan manusia terjadi karena tidak ada kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Pilatus sebagai hakim, dia sudah buktikan Tuhan Yesus tidak bersalah. Pilatus sebagai hakim, dia sudah buktikan Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi Pilatus sebagai politikus, saudara lihat ya, double role. Pilatus sebagai hakim, dia buktikan Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus sebagai politikus, dia harus menyenangkan banyak orang. Dia harus tahu bahwa Herodes Archelaus, pendahulu dia, dipecat oleh Romawi karena tidak bisa menangani kerusuhan. Maka dilihat sekarang orang Yahudi mulai rame. Demi menyenangkan banyak orang, dia abaikan fakta hukum bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dan dia menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tapi di sisi yang lain, saudara, di sisi yang lain, keadilan Allah dijalankan oleh penyalipan Tuhan Yesus. Penyalipan Tuhan Yesus menjalankan keadilan Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan ingin membebaskan sebagian orang berdosa. Sementara Tuhan sendiri berkata upah dosa adalah maut. Tuhan ingin membebaskan sebagian orang berdosa. Sementara pada sisi yang lain upah dosa adalah maut. Maka satu-satu jalan demi keadilan dosa kita harus ditimpakan kepada Kristus. Dan kebenaran keadilan Kristus ditimpakan kepada kita. Upah dosa adalah maut. Kalau orang berdosa akan dibebaskan, satu-satunya jalan orang berdosa itu saudara, dosa mereka harus ditimpakan kepada Kristus. Baru terjadi keadilan Allah. Upah dosa adalah maut.
Upah dosa adalah maut, berarti saudara dosa kita harus ditimpakan kepada Kristus. Kemudian Kristus dipaku di atas kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita. Baru kemudian saudara kita dibebaskan daripada hukuman dosa dan hukuman maut. Keadilan Allah dijalankan ketika Kristus dipaku di atas kayu salib, di mana saudara dosa kita ditimpakan kepada Dia dan Dia menanggung hukuman. Kita dibebaskan adil karena dosa kita sudah diberi kepada Kristus. Kristus disalibkan adil di mata Allah. Karena apa saudara? Dia bukan disalibkan secara dia tidak bersalah, tetapi dia membawa dosa kita. Memang dia tidak bersalah, tapi dia membawa dosa kita. Di sisi Allah, keadilan Allah dijalankan di atas kayu salib. Di sisi manusia, ketidakadilan terjadi ketika Pilatus menyerahkan Yesus yang tidak bersalah untuk dihukum mati, saudara. Saudara, ada paradoks di balik penderitaan Tuhan Yesus. Keadilan Allah dijalankan, ketidakadilan manusia terjadi. Kalau lihat secara manusia menyakitkan. Karena ada ketidakadilan. Semua saudara yang terjadi saudara. Orang kebanyakan saudara paling protes. Justru menderita bukan karena kesalahan saudara. Ya orang menderita kalau karena kesalahan masih mau protes apa lagi saudara. Tapi sebenarnya saudara kalau dipikir-pikir. Kalau orang menderita bukan karena kesalahan. Mestinya kan bersyukur. Mestinya kan bangga saudara. Tapi kan tidak gampang. Kita punya rasionalitas tidak bisa ketemu saudara. Apa alasannya saya dihukum? Seperti Ayub misalnya saudara. Apa salah saya? Apa kesalahan saya? Apa dasar bagi penderitaan saya? Karena itu teman-teman Ayub saudara mereka beritahu jujur saja ngakulah dosa. Tidak usah pura-pura. Ayub berdebat dengan mereka soal ini. Ada paradoks saudara pada penderitaan Kristus. Di satu sisi keadilan Allah dijalankan. Karena supaya kita bebas, dosa kita diberi kepada Kristus. Supaya Kristus disalib, dosa kita harus diberi kepada Dia. Pada sisi yang lain, ketidakadilan manusia terjadi di kayu salib. Ketidakadilan manusia terjadi di kayu salib karena Dia yang tidak bersalah itu dihukum mati. Demikian pula saudara paradoks itu terjadi juga dalam penderitaan-penderitaan manusia yang lain. Di mata manusia, saudara-saudara Yusuf merekakan yang jahat. Tapi di mata Allah, Yusuf sedang menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Di mata manusia, saudara-saudara Yusuf merekakan yang jahat. Tapi di mata Allah, Yusuf sedang menggenapkan rencana Allah. Di mata manusia, Ayub seorang yang sial. Tapi di mata Allah, peristiwa Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk membuktikan berapa berkuasanya Tuhan atas setan. Memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Termasuk kalimat yang tidak pernah muncul dalam kitab yang lain. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara. Jadi saudara paradoks itu, saudara penderitaan itu kemudian saudara tidak dilihat dari satu sisi ini. Kenapa saudara salib Kristus memberi cakrawala baru bagi penderitaan, memahami penderitaan. Karena penderitaan kemudian dilihat secara paradoks, tidak dilihat saudara dengan monokausal, dengan saudara sekalian itu monoview dengan satu sisi. Oh penderitaan itu ketidakadilan, wah sial saya. Ya. Saudara sekalian terkutuklah saya karena saya mengalami penderitaan yang karena ketidakadilan. Ada paradoks saudara yang dilihat dua sisi. Di mata manusia saudara Yusuf merekakan yang jahat, tapi di mata Allah Yusuf menggenapkan rencana Allah. Kadang-kadang saudara Tuhan izinkan situasi yang tidak biasa, saudara, dan Tuhan bekerja di dalam situasi yang tidak biasa, memperlihatkan keluar biasaan Tuhan. Ini paradoksnya, saudara. Tuhan izinkan penderitaan yang tidak biasa terjadi, lalu kemudian Tuhan bekerja dengan luar biasa, memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Saya pertama kali mendengar nama James McGrady dari Edwin Orr. Edwin Orr adalah seorang revival historian, seorang sejarawan kebangunan rohani yang sangat terkenal saudara, dan sangat luar biasa. Dia juga seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan. Dia mempunyai 2 gelar PhD di dalam bidang revival. Salah satunya dari Oxford University di dalam bidang sejarah kebangunan rohani. Edwin Orr yang memperkenalkan nama ini. Saya mendengarkan salah satu ceramah dia di internet. Saudara. James McGrady, saudara, seorang pengkhotbah zaman dulu. James McGrady seorang hamba Tuhan yang terkenal pada masa itu karena saking jelek wajahnya. Sangat saking jeleknya, saudara, sampai dia terkenal karena wajahnya sangat jelek. Biasa orang terkenal karena ganteng, saudara, ini orang terkenal karena jelek wajahnya. Tapi herannya saudara sekalian,
Justru saudara karena wajahnya begitu jelek, saudara setiap kali orang melihat dia, orang selalu berhenti. Orang selalu berhenti dan bertanya, siapa dia? Kenapa wajahnya begitu jelek? Lalu orang beritahu kepada orang yang tanya, dia seorang pendeta. Wah, dia pendeta ya, saya kepengen dengar khotbah dia. Heran ya, dia wajahnya begitu jelek. Tapi setiap kali orang bertemu dia, siapa dia kok wajah begitu jelek? Dia seorang pendeta. Hah? Seorang pendeta, saya mau dengar khotbah dia. Saudara, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak biasa, lalu Tuhan bekerja dengan luar biasa, memperlihatkan kuasanya. Ini paradoks, saudara. Jadi penderitaan tidak dilihat hanya dari satu sisi, dari satu mata, saudara, dari satu pandangan, tapi dilihat dari sisi yang paradoks. Pada dua sisi, saudara, memang Tuhan izinkan ini dan itu, saudara, dan kita menemukan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam penderitaan itu. Yang kedua, yang berikutnya, saudara, salib Kristus memberikan teladan bagi kita bagaimana menghadapi penderitaan. Salib Kristus memberikan teladan bagi kita bagaimana menghadapi penderitaan. John Piper mengatakan, Kristus adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang paling tidak layak menderita, tapi justru mengalami penderitaan paling besar. John Piper mengatakan Kristus adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang paling tidak layak mengalami penderitaan, tapi justru yang mengalami penderitaan paling besar. Apalagi kita, saudara, yang banyak kekurangan dan banyak dosa. Saudara, misalnya saudara, kita lihat, saudara, teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus diberikan otoritas untuk menghakimi. Yohanes 5 ayat 27, Bapa memberikan kuasa, memberi otoritas kepada Kristus untuk menghakimi. Yohanes 5 ayat 27. Bapa memberikan otoritas kepada Kristus untuk menghakimi. Tetapi ketika Kristus diperlakukan tidak adil di dalam dunia menuju kepada penyaliban, Petrus mencatat, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Kristus diberi otoritas untuk menghakimi, tetapi dia tidak menghakimi ketika dia diperlakukan tidak adil. Dia menyerahkan kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Saudara sekalian, bukan berarti Tuhan Yesus menyerah kepada ketidakadilan. Kalimat itu memberi kepada kita pelajaran, dia mengharapkan keadilan. Dalam seluruh pengalaman ketidakadilan, pengharapan akan keadilan itu tidak boleh pupus. Dalam seluruh pengalaman ketidakadilan, pengharapan akan keadilan itu tidak boleh putus. Paling tidak, pengharapan akan keadilan dalam penghakiman terakhir. Saya ulang kalimat ini. Dalam seluruh pengalaman ketidakadilan, pengharapan akan keadilan itu tidak boleh putus. Paling tidak berharap kepada penghakiman terakhir. Ketika Yesus diperlakukan tidak adil, dia tidak membalas dengan menghakimi, dia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Berarti dia mengharapkan keadilan suatu hari nanti, saudara. Memang tidak gampang, saudara, ya, untuk diam terus. Kalau saudara membaca, mengikuti seluruh perjalanan pengadilan Yesus, dia diam terus. Dan Yesaya 53 mengatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, saudara. Dia tidak membuka mulutnya, diam terus. Tidak gampang, saudara. Secara umum manusia diam pada satu titik penderitaan tertentu, tetapi sampai titik yang tertentu lagi, dia tidak tahan lagi dan dia berteriak. Pada umumnya manusia diam pada titik tertentu, tetapi sampai titik tertentu dia tidak tahan lagi dan dia berteriak. Ayub diam, istri Ayub diam dalam penderitaan di pasal pertama, tetapi berteriak di dalam penderitaan di pasal kedua. Istri Ayub, saudara sekalian, diam dalam penderitaan di pasal pertama, tetapi berteriak di dalam penderitaan di dalam pasal yang kedua. Kristus diam terus, dia diam terus. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. He obeys until the point of death. Di sini, saudara, Filipi 2 ayat 8, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian mempunyai dua fungsi. Kematian sebagai durasi dan kematian sebagai ujian.
Kematian sebagai durasi dan kematian sebagai ujian. Apa maksudnya, saudara? Kematian sebagai durasi berarti dia taat terus sampai mati. Dia taat terus, saudara, until he obeys, until the point of death. Dia taat terus, saudara, sampai titik kematian. Kematian ini bicara soal durasi, saudara. Tapi yang kedua, saudara, kematian bukan hanya durasi, kematian saudara adalah ujian. Kematian adalah ujian kepada kesetiaan, kepada ketaatan Kristus. Dia terus, saudara, sampai mati pun, sampai harus memberi nyawa pun, dia tetap taat dan dia tetap setia. Itu namanya kematian adalah ujian, saudara. Kematian sebagai durasi dan kematian sebagai ujian. Kematian sebagai durasi berarti taat terus sampai titik kematian. Kematian sebagai ujian berarti sampai memberi nyawa pun, dia tetap setia. Tidak mengingkari kehendak Tuhan, saudara. Yang terakhir, salib Kristus membebaskan manusia, saudara, dari dosa. Salib Kristus membebaskan manusia dari dosa berarti salib Kristus memberi kekuatan rohani kepada orang percaya untuk menang atas penderitaan. Salib Kristus memberikan kekuatan rohani kepada orang percaya untuk menang atas penderitaan, saudara. Kenapa, saudara? Hal ini penting. Karena saudara sekalian, salah satu penyebab respon yang negatif kepada penderitaan adalah dosa, saudara. Karena dosa, saudara, orang marah dalam penderitaan. Karena dosa, saudara, orang itu, saudara, membiarkan perasaan menguasai akal sehat dia. Karena dosa, saudara, sehingga dia marah kepada Tuhan, dia menghakimi Tuhan. Karena dosa, saudara, sehingga dalam penderitaan itu, kemudian dia, saudara, mempunyai respon-respon yang salah, termasuk bunuh diri dan sebagainya. Kristus mati di kayu salib, supaya kita dibebaskan dari dosa dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk meresponi penderitaan dengan benar. Kristus mati di kayu salib untuk, saudara sekalian, melepaskan kita dari kuasa dosa dan memampukan kita oleh pertolongan Roh Kudus untuk meresponi penderitaan dengan benar. Saudara, bicara penderitaan itu gampang, saudara. Mendengar penderitaan lebih gampang lagi. Tapi menjalani penderitaan itu, saudara, memang tidak gampang. Kita harus terus-menerus disadarkan akan hal ini, saudara. Kristus mati di kayu salib, saudara, dan tentunya nanti berkaitan dengan kebangkitan, tidak bisa dipisahkan. Kristus mati di kayu salib, saudara, supaya nanti kemudian kita dijadikan milik Tuhan yang tidak akan dibiarkan di dalam kondisi apapun, saudara. Kristus mati di kayu salib, saudara, dan bangkit dari kematian tentunya untuk memberi kepada kita, saudara sekalian, status yang baru sebagai milik Tuhan yang tidak akan dibiarkan oleh Tuhan ketika kita menderita. Kristus mati di kayu salib supaya kita dijadikan milik Tuhan, dijadikan anak Tuhan yang tidak akan dibiarkan oleh Tuhan ketika kita menderita, saudara. Yang terakhir, saudara, Kristus mati di kayu salib supaya kita kemudian, saudara sekalian, mati dan bangkit tentunya, supaya kemudian kita menerima Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh penolong yang tinggal dalam hati kita terus-menerus, menguatkan kita melewati penderitaan. Dengan firman-Nya, Dia menguatkan kita, saudara sekalian. Kristus mengalami penderitaan yang banyak, saudara, tetapi di dalam penderitaan-penderitaan itu Dia menang. Penolakan, saudara, harus dipahami sebagai apa? Harus dipahami sebagai, saudara sekalian, bentuk kesetiaan kepada kehendak Bapa. Penolakan daripada manusia, saudara, memang manusia dalam dosa, tidak memahami kehendak Bapa, saudara. Kenapa bisa terjadi, saudara sekalian, di dalam aliran-aliran gereja tertentu, saudara, bisa menjadi ramai sekali. Saya tidak berarti, saudara, kita membenci kuantitas. Kuantitas itu penting, tadi saya sudah singgung 2 alasan yang saya beri kepada saudara. Tapi kenapa, saudara, di dalam gereja-gereja tertentu, saudara, bisa menjadi begitu sangat ramai? Saya menemukan jawabannya dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 berkata, mereka dari dunia. Dan mereka membicarakan hal-hal dunia. Itu sebabnya dunia senang kepada mereka. Mereka dari dunia. Mereka membicarakan hal-hal dunia. Itu sebabnya, saudara, dunia menyenangi mereka. Tetapi nabi yang sejati tidak bisa terhindarkan daripada yang namanya, saudara, the possibility of rejection. Dari kemungkinan penolakan karena dia setia. Penolakan itu, saudara, berarti, saudara, dia tidak market orientation, dia tidak menyenangkan.
Tadi saya sudah berikan saudara batasan, penolakan tidak boleh terjadi karena kita kurang bijaksana, karena kita kaku, karena kita saudara mempunyai dosa yang menyebabkan orang tolak, bukan. Penolakan itu saudara karena kita setia, saudara, counter culture, kita setia kepada kebenaran, setia kepada panggilan Tuhan, setia kepada Injil Tuhan, setia kepada isi hati Tuhan. Itu kemuliaan di dalam penolakan, saudara. Kemuliaan dalam penolakan bahwa kita setia, saudara, setia kepada kebenaran, setia kepada isi hati Tuhan, saudara. Orang-orang yang memberitakan Injil kepada keluarganya seringkali dibenci oleh keluarganya meskipun mereka sangat ramah, mereka sangat bijaksana, sangat hati-hati. Saudara, tetapi keluarganya berkata, jangan pernah lagi datang ke rumah saya dan sebut nama Yesus. Tapi dia penuh dengan cinta kasih, dia penuh dengan kesaksian yang baik, saudara. Dan terus memberitakan Injil, terus mendoakan. Sampai suatu waktu keluarganya itu dimenangkan bagi Kristus. Itu adalah kesaksian yang indah, saudara. Tapi penolakan itu, saudara, di mana kemuliaan penolakan? Kemuliaan penolakan adalah membuktikan, saudara, ketika seorang ditolak bukan karena kaku, bukan karena tidak bijaksana, bukan karena dosa, ketika dia ditolak karena dia setia, saudara, membuktikan, saudara, penolakan membuktikan adanya kesetiaan kepada Tuhan. Dan salib Kristus memimpin kita untuk menang atas penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara yang melewati kesulitan dan pergumulan, kiranya kebenaran-kebenaran ini menguatkan saudara, dan kiranya Kristus dipermuliakan. Firman Tuhan berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Biarlah setiap kita, jangan lupa tugas utama kita, meninggikan Kristus. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kalau saudara memperoleh berkat dari khotbah ini, saudara diundang untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar, baik melalui QR code atau melalui transfer. Sebagai ucapan syukur kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara boleh memberikan persembahan. Jangan lupa terus berdoa untuk Bible Camp Nasional yang sedang berlangsung melalui online. Kira-kira 9.000 anak-anak yang mendengarkan akan pelayanan ini melalui online. Doakan Pak Tong dan semua hamba Tuhan yang berkhotbah. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan banyak anak-anak yang dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk 2 malam ini, kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menang atas penderitaan. Kami tahu Tuhan Yesus pun melewati perjalanan hidup yang sulit. Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk menang dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan kepada setiap orang yang mengalami kesulitan dalam hidup, terutama mereka yang bergumul di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa minta anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati juga persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.